Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Gambir, Pintu Selatan. Kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju kota Bandung menggunakan kereta api Parahyangan fakultatif. Salah satu Parahyangan yang menggunakan rangkaian New Generation milik Argo Wilis dan Turangga ya. Nah, bagaimana keseruan videonya? Mari tonton sampai habis. Nah, di stasiun Gambir ini banyak sekali ya gerai-gerai retail ataupun kedai yang berada di dalam stasiun Gambir. Mulai dari logo cafe, Lawson, di situ ada Starbucks, Indomaret juga, dan masih banyak lagi ya. Di stasiun Gambir sendiri ini terus ada hotel rel transitnya. Untuk menuju rel transit itu menuju sana. Bagi kalian yang ingin beristirahat dan ingin melanjutkan perjalanan ya tanpa ngeliling kota, bisa menginap di hotel rel transit di stasiun Gambir ini. Untuk keberangkatan ke Parahyangan pada pukul jam 1:40 atau 13:40. Masih ada waktu sekitaran 1 jam 37 menit. Ya, iya, di stasiun Gambir sendiri ini gate-nya sudah menggunakan 2 gate, yaitu ada gate pengecekan tiket dan juga face recognition ya. Yuk, mari kita masuk menggunakan face recognition tanpa ribet basa-basi menggunakan pengecekan tiket. Nah, sekarang saya sudah berada di lantai 2 stasiun Gambir. Untuk kereta saya berada di jalur 1 ya. Jalur 1 stasiun Gambir. Itu Parahyangan fakultatif tujuannya. Di jalur 1 ya. Ini untuk keberangkatan menuju jalur 1 atau 2. Nah, untuk stasiun Gambir sendiri ini dekat sekali dengan pusat kota ataupun dengan Monas. Monas berada di sana. Di sini ada beberapa foto dari Relevance ya. Kebanyakan ini dari Relevance semua gitu. Kecuali yang kayak gini ya. Di sini juga terdapat luxury lounge untuk kalian yang menaiki kereta-kereta wisata seperti Panoramik, Imperial, dan BRT ya. Oke, luxury lounge. Ada dua luxury lounge ya. Di sebelah sana dan sebelah sana. Jadi ada 2. Di kota Jakarta terdapat 2 stasiun besar untuk naik turun penumpang. Ada stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir yang saya sekarang akan naik di sini. Untuk stasiun Gambir ini melayani kereta dengan kelas-kelas tertinggi seperti kelas Argo, eksekutif ataupun kereta dengan kereta-kereta wisata ya.
biasanya berangkatnya dari Gambir. Contohnya seperti kereta api Parahyangan fakultatif yang akan saya naiki, Argo Sindoro, Argo Puro, Anggrek, Sembrani, dan Gajayana, dan masih banyak lagi ya. Dan untuk stasiun Pasar Senen melayani kereta dengan kelas terendah atau campuran, seperti kelas ekonomi atau campuran eksekutif dan ekonomi. Jadi seperti kereta api apa namanya, Gajah Wong, setelah itu Mata Remaja, Jayabaya, Belambangan Express, dan masih banyak lagi yang dari Pasar Senen. Nah, itu dia, masih kurang 1 jam 12 menit ya. Sambil menunggu, mari kita untuk naik ke atas. Seperti ini. Nah, sekarang aku sudah berada di jalur keberangkatannya. Nanti keretaku masuk jalur 1 sini ya. Sudah ada di papan informasi. Nah, mumpung masih lama ya, hunting di sini kayaknya kebanyakan KRL yang lewat. Ya udah, sambil menunggu mari kita hunting KRL ya. Menunggu kereta rangkaian Parahyangan fakultatif atau 142F sampai di stasiun Gambir. Yang masuk di jalur 4 ini adalah rangkaian kereta api Purwojaya yang barusan datang dari stasiun Cilacap ya. Dan nanti kereta api Purwojaya ini akan kembali menuju ke Cilacap lagi pada jam 1:25. Jadi pelanggan yang kami hormati, selamat siang. Selamat yang datang. awalnya lokomotifnya di sebelah sana akan dipindah menuju rangkaian terakhir sini ya. Anda. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah kanan. Arah kedatangan kereta api Kereta masih lama juga ini. timur. Masih kurang Atas nama PT 34 menit. Kereta Api Indonesia. Kereta Kami api mengucapkan Parahyangan terima kasih masuk atas stasiun Gambir. kepercayaan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, good afternoon. Welcome to Purwojaya Train. You have arrived at Jadi mari kita tunggu kedatangan rangkaian kereta api Parahyangan fakultatif. Wah, di sebelah sana ada KRL terbaru ya, seri terbaru ya, ini IE 305 atau 302. Mari kita abadikan ya, mumpung lewat sini keretanya. Maksudnya KRL-nya mumpung lewat sini. 3 dari arah utara, komuter lain melintas langsung. Ini KRL baru produksi Inka ini. Bertemu dengan sesama KRL baru. Satu dari Inka, satu dari Sirararsi. Dari Cina ini, yang satunya ini.
dia kereta api Parahyangan fakultatif yang akan saya naiki pada hari ini ya. Jalur 4 kereta api Purwojaya. Tujuan Stasiun Bekasi, Stasiun Cirebon, Stasiun Buniani, Stasiun Purwokerto. Ini dia rangkaiannya telah masuk di jalur 1 ya. Stasiun Buniani. Nanti saya akan naik di paling belakang sana. Dengan jadwal keberangkatan pukul Eksekutif 6. Bukan paling belakang sih. Dekat-dekat Atas belakang. nama PT Kereta Api Indonesia, kami ucapkan Dan terima kereta api kasih Parahyangan atas fakultatif ini perhatian. membawa Selamat menikmati perjalanan panoramik. dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah, sekarang mari kita perhatikan dulu. Purwojaya Train. Sekarang mari kita angkut barang dulu menuju ekonomi 6. Selamat datang. Kereta api Parahyangan. Ini dia eksekutif 6 yang akan saya naiki. Saya duduk di tempat duduk 14 B. 13 B. Nah, ini dia tempat duduk idaman. Jadi mari kita putar dulu. Nah, nanti lokomotif ini akan berputar balik ya, menuju ke arah Bandung lagi. Yang awalnya di eksekutif 8 akan pindah menuju ke eksekutif 1 atau depan kereta panoramik ya. Dan kali ini CC206 yang akan berdinas adalah CC206 1382 Depo Induk Bandung. CC yang artinya tidak ganda penggerak. Ini begini memiliki 3 ganda penggerak. CC206 adalah jenis atau seri dari lokomotif ini, yaitu 206 yang modelnya berkabin 2. Setelah itu 13 adalah tahun awal dinas ya, yaitu 2013. 82 adalah nomor urut atau absen dari lokomotif, yaitu nomor urut ke-82. Depo Induk yaitu artinya milik kepemilikan Depo Bandung. Nah, ini lokomotifnya menuju arah sana, habis itu ke rangkaian paling depan ya, panoramik atau dekatnya pembangkit. Nah, Purwojaya telah berangkat kembali menuju ke stasiun Cilacap, stasiun akhir Cilacap ya. Sekalian kita mengabadikan proses pelangsiran dari lokomotif KA Parahyangan. Oke, mari kita menuju ke depan dulu ya. Eksekutif 4, eksekutif 5, eksekutif 6, dan yang terakhir adalah eksekutif 7. Kepada seluruh penumpang, kereta api Parahyangan tujuan akhir stasiun Bandung akan mempersiapkan diri di jalur 1 sinyal keluar semboyan 5 diizinkan berangkat. Konektor Parahyangan diizinkan semboyan 41. Nah, ketika aku lagi ngerekam di sini, aku lupa ya mau masang mic, soalnya tapi dalam keadaan dicas, jadi lupa mau masang. Nah, jadi di scene ini aku akan memberikan beberapa fasilitas yang ada di dalam eksekutif New Generation milik KA Parahyangan fakultatif ini ya. Yang pertama ada regress untuk meluruskan kaki atau mengistirahatkan kaki ketika capek. Bisa di
diselerakan untuk kenyamanan. Setelah itu ada stop kontak. Nah, stop kontaknya ini beda dari kereta-kereta yang lainnya. Stop kontaknya ini udah jenis model terbaru, bisa digunakan beberapa model colokan. Setelah itu, nah di samping ini tidak ada meja kecil ya, bukan meja kecil lagi sih, lebih tepatnya space yang luas ya, untuk menaruh barang-barang kecil seperti botol ataupun mic ataupun barang-barang yang berukuran kecil yang lainnya ya. Setelah itu ada gantungan untuk menggantung jaket ataupun tas yang ukurannya kecil. Setelah itu ada meja kecil. Nah, meja ini bisa kita gunakan untuk kita bekerja menggunakan laptop ataupun makan di kereta ya. Nah, terus di sini ada tombol untuk merekeliningkan tempat duduk untuk menyandarkan tempat duduk agar kita bisa bersandar dengan nyaman ya. Setelah itu di sini ada tirai yang punya roller beratnya, jadi ditarik langsung ke atas, tarik satu kali aja. Dan di bagian sini ada jack audio ya, untuk mendengarkan hiburan yang ada di TV di langit kereta ya. Nah, yang itu. Dan ini ada beberapa TV di belakang dan di atas dan di depannya. Ada 4 TV total di dalam kereta. Setelah itu ada ruang bagasi untuk menyimpan barang-barang besar seperti koper ataupun tas yang ukurannya besar. Setelah itu di atas ini ada layar LED yang menunjukkan kecepatan, waktu, dan pemberhentian ya. Ada menunjukkan tentang pemberhentian di stasiun mana aja, kecepatan yang ditunjukkan berapa, dan ketinginan di dalam kereta itu berapa. Sekarang kecepatan itu ada di 33 km dan ketinginan di dalam ruangan kereta itu adalah 23 derajat Celcius ya. Dan menunjukkan dengan arah Dena kamar mandi ya. Dan di depan ini ada kantong untuk menyimpan barang-barang ya, seperti wasdek yang diberikan oleh KAI ataupun jajan. Dan di atas ini adalah pencahayaannya untuk menerangkan ruangan di dalam kereta. Dan sepertinya itu saja beberapa fasilitas yang ada di dalam kereta ini ya. Fasilitas yang ada di dalam kereta New Generation Eksekutif New Generation milik Kereta Api Parahyangan. Dan sekarang mari kita nikmati perjalanan Kereta Api Parahyangan menuju stasiun terakhir, ini Bandung. Oke, dan di sebelah kereta kita ada kereta api bandara tujuan Soekarno-Hatta. Sekarang melintas di stasiun Manggarai. Oke, mari kita nikmati perjalanannya ya. Nah, melintas di Depo Cipinang. Depo Cipinang ini adalah depo terbesar di Pulau Jawa ya. Mempunyai jalur yang banyak juga. Banyak sekali rangkaian kereta yang telah sampai di Jakarta ini beristirahat di di stasiun Cipinang ya. Ini adalah rangkaian dari mana ini? Rangkaian Jaya Baru langsung.
ada rangkaian milik Jakarta di sini. Oh, kok banyak? Nah, sekarang mari kita review toilet yang ada di rangkaian kereta api Parahyangan ini ya. Di kereta api Parahyangan ada 2 kamar mandi, satu untuk wanita, satu untuk pria. Sekarang mari kita review yang pria. Nah, ini dia modelan untuk toiletnya. Di sini ada kloset, ada pegangan untuk tidak goyang-goyang ketika buang air besar. Ada tombol flush, ada jet shower, ada pengharum ruangan model ini. Ada juga model pengharum ruangan model kayak ini juga ya. Ada gantungan kalian untuk menggantungkan pakaian. Ada juga cermin. Ada cermin, itu ada wastafel untuk cuci tangan. Dan untuk yang generation ini ada wash, ada foot washer ya, untuk mencuci kaki atau bisa untuk berwudu juga. Nah, itu di sini ada tisu, ada tempat sampah, dan di sini ada sabun. Di atas ada ventilasi udara dan apa ini? Aduh. Dan penerang ruangan atau lampu. Udah segitu saja. Sekarang kereta api Parahyangan telah berhenti di stasiun Bekasi. Ini dia stasiun Bekasi, stasiun pemerintahan kedua setelah stasiun Jatinegara ya. Di sini kita tidak berhenti lama, hanya turun. Oke, mari kita masuk lagi. Untuk sambungan dari Executive New Generation sekarang ini menggunakan sambungan akordeon ya, bukan sambungan karet. Jadi suara yang dihasilkan dari kereta dari luar itu kita masuk ke dalam kereta, jadi terpendam di luar ya. Oke, bentar lagi akan berangkat ya. Sekarang mari kita masuk.
Stasiun apa ya di sini? Bertemu dengan sesama kereta api Parahyangan. Tapi yang Parahyangan ini masih belum menggunakan rangkaian baru ya, yang baru masih menggunakan rangkaian dan stainless steel generasi pertama. Nah, untuk stasiun Cikampek ini adalah stasiun percabangan ya. Untuk yang ke kiri itu menuju Cirebon, Semarang dan Jogja. Dan yang ke kanan ini menuju ke Purwakarta dan Bandung. Nah, ini dia stasiun Cikampek. Lintas langsung stasiun Cikampek. Tuh, ada kereta penolong di situ. Entah mau dibawa kemana kereta penolongnya. Nah, itu dia jalur yang menuju ke Cirebon. Kita menuju ke Bandung, sana ke Cirebon. Dan setelah ini kita akan berhenti di stasiun Purwakarta ya. Tujuan kita telah sampai di stasiun Purwakarta ya. Stasiun Purwakarta, bangunannya ada di sebelah kanan kedatangan kereta. Di stasiun Purwakarta ini ada kuburan kereta yang sudah tidak terpakai. Ada KRL tuh. KRL seri apa tahu? Oh, kurang tahu. Sekarang kita sudah sampai di Daob 2 Bandung. Dan di jalur 4 terdapat kereta api komuter lain Garut ini Mas. Sebentar lagi keretanya berangkat. 1 menit lagi berangkat. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kereta api Parahyangan ini.
Ini entah ya, melambatkan apa. Sepertinya ada persilangan. Soalnya setelah tikungan ini adalah stasiun Cikatondong. Ini kalau dilihat dari jadwal ya, ini kayaknya berselang sama kereta api Papandayan dari Garut menuju Gambir. Ya, berhenti di tengah rel. Sepertinya benar. Ini entah menunggu si Papandayannya berhenti di stasiun Cikatondong atau kita yang memang berhenti di stasiun. Memang saya kurang tahu perjalanan kereta api di tahap 2 ini. Ya, mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Apakah kita menunggu Papandayannya atau Parahyangan yang kita naiki ini yang menyilang kereta api Papandayan. Dan setelah kereta api Papandayan lewat, giliran kita melaju atau berjalan masuki terowongan Sasaksaan. Terowongan ini termasuk panjang ya di jalur tahap 2. Sekarang saya akan memberi kesan dan kesimpulanku ketika naiki kereta api Parahyangan fakultatif. Ya. Kesan dan kesimpulannya adalah kereta api Parahyangan fakultatif ini adalah salah satu kereta yang mendapatkan rangkaian New Generation ya dari PT Inka. Di antaranya yang menggunakan rangkaian ini atau rollingannya dari kereta api Parahyangan ini ada Argo Wilis, Turangga, Parahyangan biasa yang keberangkatan malam, dan Parahyangan fakultatif ini yang keberangkatannya siang. Jadi ada 4 kereta ya, yang menggunakan rangkaian, ada 3 kereta ini yang menggunakan rangkaian ini. Jadi setelah kereta Parahyangan yang fakultatif ini sampai di stasiun Manado, nanti akan melanjutkan lagi pada pukul sekitaran jam 7 lah, jam 7 atau jam 6 itu melanjutkan perjalanan lagi menuju stasiun Gambir tanpa ada perendingan fakultatif. Dan untuk guncangan dari kereta New Generation ini hampir sama seperti guncangan ketika aku menaiki kereta api Jayabaya pada tahun 2024 kemarin ya. Dan untuk besinan ini termasuk ketat seperti yang aku naiki
kereta Bima Trans Jaya masih sama saja ya, kekedapan suara dari luar tidak sampai ke dalam, meskipun hanya beberapa persen sih. Dan untuk harga tiket dari kereta api Parahyangan ini, ketika itu aku beli di harga 150.000 ya, untuk harga kelas eksekutif. Dan ketika itu juga lagi ada diskon. Bagi yang ekonomi itu kalau salah 87. Wih, pemandangannya Masya Allah. Nah, untuk yang eksekutif ini nggak ada diskonnya pada tanggal kemarin, kecuali diskon yang 12 dari tanggal 12 sampai tanggal 17 itu ya. Cuma itu aja sih keberangkatannya. Dan diskonnya lumayan sih, 80% diskonnya. Kalau yang ekonomi kemarin kan dari tanggal 22 sampai tanggal 10 Januari itu kan diskonnya 30%. Itu pun hanya ekonomi saja, tidak eksekutif tidak dapat. Kalau eksekutif tidak dapat. Nah, jadi kurang beberapa menit, sekitaran 30-20 menit lagi akan tiba di stasiun Bandung. Oke. Mari kita tunggu kedatangan di stasiun Bandung ya.
Sekarang tujuan kita telah sampai di stasiun Cimahi. Tujuan sebelum stasiun terakhir ini. Stasiun sebelum terakhir sih. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Nah, Telah menggunakan jasa layanan kurang 2 menit lagi ya, diberangkatkan lagi dari stasiun Cimahi. dari jalur 2 kereta api Nah. Parahyangan tujuan akhir stasiun Bandung telah siap untuk diberangkatkan. Selamat jalan. Setelah itu, Sampai jumpa pada mari kita perjalanan naik berikutnya. lagi dan setelah ini stasiun terakhir. Oke. Alhamdulillah, sekarang aku telah tiba di stasiun akhir, stasiun Bandung. Ya, setelah ini kereta api Parahyangan yang aku telah naiki ini akan menjadi kereta api Turangga tujuan Surabaya Gubeng, bukan jadi Parahyangan lagi ke arah mana, ke arah Gambir, tapi jadi kereta api Turangga ya, menuju Surabaya Gubeng. Dan jadi gitu saja trip perjalanan menggunakan kereta api Parahyangan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, sudah ada rangkaian Batayani.